Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khadijah Latifah Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah dalam pembahasan syahadat la ilaha illallah, kita mencapai syarat ketujuh, yaitu syarat la ilaha illallah yang ketujuh, yaitu apa? Mahabbah atau kecintaan. Maksudnya mencintai kalimat ini, yaitu apa? La ilaha illallah serta isinya. Ahmad, apa makna la ilaha illallah? Khadijah, an-nafyu, rukunnya ada dua, an-nafyu dan isbat, yaitu apa? Menolak, yaitu la ilaha illa, la ilaha illa, tiada sesembahan, tidak ada sesembahan, yaitu penolakan semua sesembahan yang berhak. Artinya sesembahan itu batil semua, kecuali isbat illallah, yaitu kecuali kita tetapkan bahasanya Allah saja yang berhak. Sehingga makna la ilaha illallah itu apa? Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Khadijah, tutup bukunya. Ahmad, tutup bukunya. Mahabbah, syarat ketujuh, yaitu kecintaan. Maksudnya mencintai kalimat ini serta isinya, juga mencintai orang-orang yang mengamalkan konsekuensinya. Sebagaimana surat Al-Baqarah 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Yaitu orang-orang musyrik itu apa? Mereka mencintai Allah, juga mencintai sesembahan selain Allah. Kenapa? Karena dasar watak manusia disebutkan Allah SWT adalah dalam fitrah, yaitu apa? Mengakui bahwasanya Allah lah pencipta alam semesta. Sehingga mereka pun akhirnya tetap menyembah Allah juga. Tapi mereka juga menyembah selain Allah, itu adalah bukti kesyirikannya mereka. Jadi orang-orang musyrik itu mencintai sesembahan selain Allah, juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang walladzina amanu asaddu hubbalillah, adapun orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Artinya apa? Orang yang beriman itu hanya mencintai Allah saja. Karena mereka itu tahu bahwasanya yang berhak untuk dicintai itu hanya Allah saja. Yang berhak untuk disembah hanya Allah saja. Karena Allah lah yang pencipta seluruh alam semesta ini, Allah lah yang memelihara seluruh alam semesta ini, maka sudah selayaknya kecintaan itu diberikan kepada Allah saja. Jadi tidak diberikan kepada selain Allah. Seperti apa? Contoh, ketika sampean diberikan
makan, minum, dan dirawat oleh orang tua kalian sebagai orang yang normal, orang yang fitrahnya normal, tentu dia sangat cinta kepada orang tuanya. Sedangkan orang yang tidak normal, yang tidak terjaga fitrahnya, dia pun mencintai orang lain. Selain mencintai orang tuanya, juga mencintai yang tidak memberi dia makan dan minum. Itu kan kekeliruan. Jadi orang-orang musyrik itu aneh. Aneh karena keluar dari fitrah. Ketika dia itu diberi makan, diberi minum oleh Allah SWT, tapi dia berterima kasih. Dia itu berterima kasih kepada selain Allah. Itu adalah sesuatu yang sangat aneh. Maka ahli tauhid mencintai Allah dengan cinta yang tulus bersih. Sedangkan ahli syirik mencintai Allah dan mencintai yang lainnya. Hal ini sangat bertentangan dengan isi kandungan La ilaha illallah. Namun di dalam ayat yang lain, surat Ali Imran ayat 31, Allah pun juga menyandarkan ada syarat, ada bukti. Untuk bukti kau cinta kepada Allah itu apa? Buktinya, Allah itu minta syarat, minta bukti. Di sini Allah mengatakan dalam firman-Nya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Seperti itu. Di dalam surat Ali Imran 31, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi Allah itu memberikan syarat. Jika kalian benar mencintai aku, buktikan kepadaku bahwa kau mencintai aku dengan mengatakan apa? Ikutilah Rasulku. Yaitu siapa? Umi? Nabi Muhammad SAW. Di sini disebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Seperti itu. Katakanlah, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian. Itu syarat yang diberikan oleh Allah SWT. Jika engkau mencintai Allah, maka kau harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan sekali lagi, syahadat dalam Islam itu ada dua, atau biasa disebut dengan syahadatain, dua kalimat syahadat persaksian. Yang pertama yang kita bahas tadi tentang apa? Syahadat la ilaha illallah. Dan berkenaan dengan yang kedua, syahadat Muhammadar Rasulullah. Dan syahadat Muhammadur Rasulullah itu berkenaan dengan apa, hubungan dengan syarat yang terakhir itu, mahabbah, cinta kepada Allah. Itu kita pun harus mencintai yang dicintai Allah SWT, yaitu siapa? Rasulullah SAW. Seperti itu. Dan syarat syahadat Muhammadur Rasulullah juga ada 6. Yang pertama, mengakui kerasulannya dan meyakininya di dalam hati. Jadi ciri orang yang beriman itu apa? Yaitu pembenaran di dalam hati dan pengucapan dalam lisan, dan dibuktikan dengan anggota badan melalui amal soleh, dan bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Jadi ketika kau mengatakan
mengikrarkan syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah harus sama. Antara yang di lisan dan di hati harus sama, tidak boleh berbeda. Yang pertama tadi apa? Syarat syahadat Muhammad Rasulullah, mengakui kerasulannya dan meyakininya di dalam hati. Yang kedua, mengucapkan dan mengikrarkan dengan lisan. Yang ketiga, mengikutinya dengan mengamalkan ajaran kebenaran yang telah dibawanya, serta meninggalkan kebatilan yang telah dicegahnya. Di sini tuh sangat banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Dalam syarat ketiga ini sangat banyak, yaitu kita itu disuruh mengikutinya dalam perkara apapun, dan termasuk ibadah kalau kita mengikutinya. Apalagi ketika itu umum untuk kaum muslimin yang bukan merupakan kekhususan Rasulullah SAW. Kekhususan Rasulullah SAW diantaranya apa? Menikahi lebih dari 4 orang. Itu kekhususan yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW. Sedangkan kita dibatasi cuma 4 istri. Itu aja. Lalu Rasulullah SAW diberikan kekhususan, diwajibkan untuk sholat tahajud. Sedangkan umatnya tidak diberikan kewajiban untuk sholat tahajud. Seperti itu. Ya. Dan salah satu kekhususan dari Rasulullah SAW adalah dan merupakan kekhususan seluruh para nabi, yaitu apa? Ketika beliau meninggal dunia, maka disitulah beliau akan dikubur. Dan Rasulullah SAW saat beliau meninggal dunia berada di mana? Di masjid atau di rumah? Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, berada di masjid apa di rumah? Di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau pun dikubur di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di sini ketika Rasulullah mengatakan janganlah kau jadikan kuburan menjadi masjid-masjid, tetap benar. Lalu kenapa makam Rasulullah kok dimasukkan dalam masjid? Siapa yang berani membongkarnya? Karena apa? Itu Rasulullah SAW meninggal itu bukan di dalam masjid Madinah, tapi di dalam rumahnya Aisyah, istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Apa? Dan kenapa kok makam Rasulullah kok dimasukkan ke dalam masjid? Karena ada pelebaran masjid. Umat Islam semakin lama semakin bertambah banyak, sehingga ketika haji saja sampai 3-6 juta orang datang. Seperti itu. Itu sangat banyak sekali. Lalu bagaimana mungkin bisa menampung masjidnya Rasulullah ketika masih seperti zaman Rasulullah SAW? Berarti kaum muslimin dan tidak ada yang berani mengambil jasad Rasulullah SAW, menggantikannya ke tempat yang lain. Karena Rasulullah sudah mengatakan apa? Bahwasanya seorang nabi itu meninggal, maka di tempat itulah seorang nabi dikubur. Dan qadarullah pelebaran masjid itu sampai kepada rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka dari itu dibuatlah dinding. Jadi dinding yang mencegah seseorang menjadikan kuburan Rasulullah sebagai kuburan yang dikeramatkan. Seperti itu. Yang disembah. Seperti itu. Jadi awal mula kuburan Rasulullah SAW di dalam masjid bukan gara-gara memang sengaja dikubur di dalam masjid, tapi karena pelebaran dari Masjid Nabawi, Masjid Madinah yang terpaksa dilakukan karena jumlah kaum muslimin makin lama makin bertambah banyak, sehingga yang dulu rumah Aisyah yang di dalamnya ada kuburan Nabi Muhammad SAW
akhirnya pun juga harus dimasukkan ke dalam masjid. Seperti itu. Sedangkan adanya orang-orang yang menuduh Wahabi, orang kerajaan Arab Saudi itu Wahabi, yang ingin mengambil jasad Rasulullah SAW lalu dipindah, itu dusta. Itu dusta. Bohong itu. Karena apa? Itu adalah dari orang-orang yang membenci sunnah. Karena di sana ulama-ulamanya dan orang-orang di sana kebanyakan itu ahlus sunnah wal jamaah yang sangat bersikukuh terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW itu sebagai bukti cinta. Sebagaimana firman Allah SWT tadi, Kul in kuntum tuhibbuna wa fattabi'uni. Katakan jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW. Dan syarat ketiga dalam syarat syahadat Muhammad Rasul adalah cara dengan mengikutinya, dengan mengamalkan ajarannya, seperti itu, serta meninggalkan kebatilan yang telah dicegahnya. Ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya janganlah kalian jadikan masjid-masjid orang-orang Nabi dan para orang-orang saleh jadikan sebagai masjid, dan mereka pun gara-gara melakukan pelebaran, mereka pun akhirnya pun membuatkan dinding untuk makam Rasulullah SAW, karena takut mereka dianggap sebagai yang menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Padahal itu gara-gara terjadi pelebaran masjid. Seperti itu. Sedangkan mereka tidak berani, tidak ada yang berani, dan memang kaum muslimin nggak ada yang berani untuk mengambil jasad Rasulullah lalu memindahkannya, nggak berani. Karena sabda Rasulullah SAW mengatakan apa? Bahwasanya setiap nabi dan rasul meninggal dunia, maka disitulah kuburannya. Seperti itu. Lalu yang keempat, yaitu membenarkan segala apa yang dikabarkan dari hal-hal yang gaib, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. Jadi ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang hal-hal yang gaib, maka mereka semua menerimanya dengan sepenuh hati. Tidak menanyakan kok iso, kok bagaimana, atau bagaimana atau gimana gitu, nggak pernah. Mereka ketika menyatakan, ketika Rasulullah mengabarkan sesuatu, mereka hanya dengar sami'na wa ata'na, seperti itu. Dan ketika mereka ditanya oleh Rasulullah SAW tentang sesuatu, mereka seringnya mengatakan apa? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, seperti itu. Karena itu adalah bukti tawaduknya mereka kepada Rasulullah SAW dan Allah SWT. Lalu yang kelima, mencintainya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, harta, anak, orang tua, serta seluruh umat manusia. Jadi kecintaan seorang mukmin kepada Rasulullah SAW itu totalitas, bahkan terhadap dirinya sendiri, bahkan terhadap kedua orang tuanya, bahkan terhadap anak-anaknya mereka, bahkan seluruh saudaranya. Mereka totalitas hanya mencintai, mendahulukan Allah dan Rasulnya di atas segala-segalanya. Lalu yang keenam, mendahulukan sabdanya atas segala pendapat dan ucapan orang lain, serta mengamalkan sunnahnya. Artinya apa? Ketika Rasulullah SAW mengatakan sesuatu, maka itulah yang jadi pokok acuan. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan apa? Tidaklah kalian termasuk orang yang beriman kecuali ketika kalian bermasalah, Allah dan Rasulnya dijadikan hakim, dan apa? Tidak terjadi penolakan terhadap keputusan yang diberikan Allah dan Rasulnya. Itulah ciri orang yang beriman. Seperti itu. Itu aja dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.